Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan dan anggota Badan Pembina Pengawas dan Pengurus Yayasan Mengajukan Ilmu dan Kebudayaan, Bapak Dr. Haji Ramdan Silgar. Yang saya hormati Rektor Universitas Nasional Bapak Dr. Andes L. Amri Hermawi Putra MA. Yang saya hormati Ketua Majelis Guru Besar Bapak Profesor Dr. Umar Basalim DIA. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Universitas Nasional. Yang saya hormati para dekan beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister, Sarjana, Magister, Doktor. Yang saya hormati para Kepala Biro, Badan dan UPT Universitas Nasional, dan Bapak Ibu dosen terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang hadir pada pengukuran hari ini. Dan para undangan hadirin yang saya muliakan. Izinkan pada kesempatan hari ini kami akan memberikan orasi ilmiah Guru Besar Universitas Nasional dalam bidang manajemen, kekhususan manajemen SDM dan spesifik sebagai manajemen talenta. Pada orasi ilmiah hari ini kami akan beri judul Manajemen Talenta sebagai pendorong kesejahteraan kerja dan suara karyawan, peran kesesuaian individu organisasi. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah yang dilimpahkan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu manajemen sumber daya manusia. Tanpa izin dan karunia-Nya mustahil segala ikhtiar akademik ini menjadi puncaknya. Saya menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Nasional, Majelis Guru Besar, para pimpinan, Wakil Rektor, Dekan, seluruh dosen dan mahasiswa, serta para hadirin, Bapak Ibu sekalian, sebagai penyemangat kehormatan besar dalam momen penting ini. Jabatan Guru Besar bukan hanya sebagai gelar, melainkan amanah untuk terus berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dengan kerendahan hati, saya bersyukur atas kepercayaan ini dan berkomitmen mengabdikan diri untuk pengembangan SDM yang unggul dan berkelanjutan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato orasi ilmiah dengan mimbar akademik yang terhormat ini dengan judul Manajemen Talenta sebagai pendorong kesejahteraan kerja, suara karyawan, peran kesesuaian individu dan organisasi. Perkembangan teknologi yang bergerak sangat cepat di masa ini mengharuskan organisasi mengembangkan pendekatan baru dalam manajemen talenta. Untuk tetap kompetitif, organisasi perlu beradaptasi dengan mengintegrasikan berbagai teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, otomatisasi ke dalam strategi pengelolaan talenta. Perubahan paradigma kerja pasca pandemi menuju model hybrid remote work telah menciptakan tantangan baru dalam manajemen talenta. Organisasi dituntut untuk mengembangkan talenta khusus tidak hanya mengatasi tantangan, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang untuk meningkatkan keterlibatan. Retensi karyawan, paradigma baru dalam manajemen talenta adalah pengembangan SDM tidak hanya berbasis pada pengembangan kompetensi, tetapi bergeser kepada pengembangan bakat dan kelebihan kekuatan potensi.
Kemudian paradigma dalam manajemen talenta tidak selamanya karyawan pegawai harus menyesuaikan terhadap jenis pekerjaan, tetapi harus mulai bergeser, pekerjaanlah yang menyesuaikan terhadap kelebihan, bakat, potensi yang dimiliki oleh karyawan. Karena itu diharapkan jika karyawan bekerja sesuai dengan kompetensi, bakat, dan kekuatan potensi yang dimiliki, maka karyawan akan bekerja lebih merasa enjoy, kemudian merasa lebih mudah dan excellent atau produktif, serta menghasilkan dan bisa memberikan profit yang maksimal kepada organisasi. Penyelarasan strategis antara manajemen talenta dengan strategi bisnis menjadi faktor krusial yang membangun kapasitas organisasi. Hal ini mencakup aspek kompetensi kunci, tingkat keterampilan, dan pengembangan rencana aksi untuk mengantisipasi tantangan di masa depan yang penuh dengan perubahan yang secara drastis, revolusioner. Urgensi topik pidato dalam menunjukkan manajemen talenta merupakan kunci adaptasi di era disruption teknologi. Manajemen talenta telah menjadi fokus utama praktisi SDM dalam upaya meningkatkan kapasitas manusia. Organisasi yang mampu menerapkan manajemen talenta secara efektif terbukti lebih unggul dalam berinovasi dan mempertahankan kinerja bisnis yang stabil. Strategi manajemen talenta yang efektif memegang peranan penting dalam 3 aspek: menarik bakat yang terbaik, mempertahankan karyawan yang berkualitas, mengembangkan potensi SDM secara berkelanjutan. Aspek ini semakin krusial di era baru, di mana model kerja hybrid, remote working semakin dominan, menciptakan tantangan kompleks dalam mengelola mempertahankan tenaga kerja yang semakin berat. Dampak nyata manajemen talenta terlihat pada kemampuannya membentuk tenaga kerja yang kompeten, memiliki motivasi tinggi. Kondisi ini pada akhirnya menjadi penggerak utama organisasi dalam mencapai berbagai tujuan strategis, sekaligus membangun budaya organisasi yang positif, budaya yang mendorong inovasi dan adaptasi. Investasi dalam manajemen talenta memungkinkan organisasi membangun tenaga kerja yang berkelanjutan, sustainable workers. Hal ini menjadi melalui program pengembangan berkelanjutan, pemberdayaan potensi karyawan secara maksimal, penciptaan ekosistem kerja yang mendukung, 3 elemen fundamental yang menjadi penentu kesuksesan organisasi. Poin kunci dalam manajemen talenta: keunggulan kompetitif, integrasi teknologi, retensi karyawan, kesuksesan organisasi, berkelanjutan, dan keselarasan strategis. Selanjutnya, pilar utama dalam manajemen talenta. Yang pertama, mengidentifikasi posisi kritis, di mana mengidentifikasi posisi sangat penting untuk memastikan bahwa peran kunci dalam organisasi selalu diisi oleh individu. Yang kedua adalah pelatihan dan kompetensi. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan jalur karir yang jelas, dan yang terakhir yang paling penting adalah manajemen penghargaan. Dalam pidato orasi ilmiah ini, kami menyampaikan hasil studi empiris dari penelitian yang hadirin selanjutnya menjelaskan bagaimana manajemen talenta dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan rasa berkembang di tempat kerja dan suara karyawan. Yang pertama adalah hubungan manajemen talenta dengan thriving at work atau rasa berkembang. Konsep thriving at work ini menggabungkan aspek pembelajaran dan vitalitas karyawan, memiliki keterkaitan erat dengan praktek manajemen talenta. Thriving at work muncul dan interaksi dinamis antara faktor lingkungan kerja dengan sumber daya yang dimiliki. Karyawan yang mengalami thriving akan merasakan perkembangan pribadi, memiliki energi semangat yang tinggi, serta terus mendorong untuk memperoleh
program pengetahuan yang baru. Praktek manajemen talenta dirancang dengan baik dapat menciptakan kondisi yang mendukung munculnya thriving e-work di dunia pekerjaan. Kemudian yang kedua, hubungan manajemen talenta dengan employee voice atau suara karyawan. Suara karyawan merujuk pada perilaku sukarela, di mana karyawan secara aktif berkomunikasi dengan perusahaan dengan memberikan ide, masukan dan informasi berharga terkait dengan pekerjaan. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor individu dan lingkungan kerja. Perusahaan dengan budaya autokratis tertutup cenderung menghambat suara karyawan karena menimbulkan rasa takut dan tidak aman. Sebaliknya, lingkungan kerja yang terbuka, kolaboratif, dan saling menghargai akan mendorong karyawan lebih aktif menyampaikan pendapat. Kemudian selanjutnya, joint effect kesesuaian individu organisasi. Kesesuaian individu organisasi bisa didefinisikan sebagai kompatibilitas antara individu dan organisasi yang terjadi ketika salah satu pihak memenuhi kebutuhan pihak lain, kemudian keduanya memiliki karakteristik fundamental yang serupa, dan yang ketiga kombinasi dari keduanya. Kombinasi ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana nilai-nilai individu sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Kesesuaian ini dapat membentuk reaksi efektif karyawan, termasuk peningkatan motivasi, inisiatif, pengembangan diri kinerja, komitmen afektif, serta thriving at work. Penelitian ini juga merespon menyelidiki peran perilaku organisasi sebagai moderator dalam hubungan antara faktor kontekstual seperti manajemen talenta dan thriving at work, dampak manajemen terhadap thriving at work. Suara karyawan akan semakin kuat apabila nilai tujuan individu sejalan dengan organisasi. Lebih lanjut, konsep kesesuaian individu pekerjaan yang telah diintegrasikan dalam proses manajemen talenta, termasuk dalam rekrutmen dan penempatan karyawan. Temuan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan keselarasan antara individu, pekerjaan, dan organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong keterlibatan dan kontribusi aktif. Kemudian selanjutnya, tantangan penerapan manajemen talenta dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti. Penerapan manajemen talenta di tengah ketidakpastian lingkungan bisnis menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi organisasi untuk mempertahankan daya saing dan kesuksesan jangka panjang. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi seperti krisis keuangan global, pandemi COVID-19 memaksa perusahaan berfokus pada kebutuhan jangka pendek sehingga menyulitkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak dengan pengembangan talenta jangka panjang. Organisasi perlu merancang pendekatan manajemen talenta yang berkelanjutan, mampu menjawab tantangan saat ini sekaligus membangun kapabilitas masa depan. Yang kedua, perubahan cepat kondisi bisnis. Lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif menuntut strategi manajemen talenta yang adaptif dan fleksibel. Pendekatan tradisional seringkali menjadi usang dengan cepat akibat perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan kerangka kerja inovatif untuk meningkatkan efisiensi proses pengelolaan talenta. Yang ketiga, kekurangan keterampilan dan perubahan demografi tenaga kerja. Organisasi harus mengatasi hal ini dengan mempercepat pengembangan karyawan junior sambil memanfaatkan pengalaman staf senior, sekaligus menciptakan program pengetahuan untuk menghindari hilangnya keahlian kritis. Yang keempat, ekspektasi dan keterlibatan karyawan. Tantangan muncul dari persepsi karyawan terhadap praktek manajemen talenta, seperti kurangnya kepercayaan, dukungan atasan yang tidak memadai, ekspektasi yang tidak terpenuhi, membangun transparansi dan sistem umpan balik yang efektif menjadi kunci untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi karyawan. Kemudian yang kelima, integrasi dengan strategi bisnis.
Banyak organisasi kesulitan menyelaraskan praktek manajemen talenta dengan strategi bisnis. Secara holistik, pendekatan terpadu mencakup rekrutmen, perencanaan suksesi, manajemen kinerja, pengembangan karir, dan perencanaan strategis tenaga kerja diperlukan untuk menciptakan dampak berkelanjutan. Kemudian transformasi digital, proses bisnis mengganggu strategi manajemen talenta konvensional. Perusahaan perlu mengembangkan model baru yang selaras dengan inisiatif transformasi digital, termasuk pemanfaatan teknologi untuk rekrutmen pelatihan manajemen kinerja. Kemudian strategi mempertahankan talenta unggul di masa ketidakpastian. Yang pertama, pendekatan manajemen talenta yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah penguatan keterlibatan karyawan, desain kompensasi strategis, jalan pengembangan karir yang jelas. Kemudian yang kelima, budaya organisasi yang memberdayakan. Yang keenam, harmonisasi kehidupan kerja pribadi. Kemudian yang ketujuh, perlindungan kesehatan mental. Yang kedelapan, komunikasi kepemimpinan transformasional. Kemampuan kepemimpinan menyampaikan visi dengan empati di masa kritis, meningkatkan komitmen organisasi. Kemudian yang kesembilan, inovasi program retensi, kombinasi reward, tangible, profit sharing, insentif jangka panjang, dan intangible, pengakuan non material, kesempatan proyek spesial menciptakan ikatan psikologis yang kuat. Kemudian yang terakhir adalah sistem mendengarkan aktif. Inisiatif seperti regular push, survei, dan struktur listening session menghasilkan actionable insight untuk menyempurnakan kebijakan SDM secara real time. Sebagai penutup, manajemen talenta meliputi proses menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berkualitas tinggi. Telah terbukti memberikan dampak positif terhadap efektivitas organisasi. Praktek ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan inovasi melalui penyelarasan bakat dengan kebutuhan bisnis, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui retensi talenta kunci serta mempersiapkan pemimpin masa depan melalui perencanaan suksesi. Komponen utama manajemen talenta yang efektif mencakup berbagai aktivitas strategis seperti retensi talenta, pengembangan karir, program pelatihan, dan akuisisi bakat baru. Program yang sukses umumnya memiliki praktek khusus berupa sistem referensi yang jelas, mekanisme penilaian, dan perankingan yang objektif, pendekatan manajemen kinerja yang komprehensif, serta transparansi dalam seluruh proses pengelolaan talenta. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa strategi yang berfokus pada pengembangan dan retensi talenta memberikan dampak positif yang signifikan terhadap program. Terakhir, melalui URS ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan ilmu sumber daya manusia serta menjadi referensi bagi praktis dan akademisi dalam merancang strategi talent management yang efektif dan dinamis. Dengan demikian organisasi dapat terus berkembang, beradaptasi, dan unggul dalam menghadapi tantangan masa depan. Sebelum saya mengakhiri orasi ilmiah ini, izinkan kami akan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, mendorong, mensupport kami sehingga saya bisa berdiri di sini. Yang pertama, izinkan mengucapkan terima kasih yang amat terpelajar dan saya muliakan. Yang pertama kepada Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Bapak Dr. Ramlan Siregar beserta seluruh jajarannya. Kemudian Rektor Universitas Nasional Bapak Dr. Andes El Hamdi Dermawi Putra MA. Kemudian Ketua Majelis Guru Besar Profesor Dr. Umar Basarin DIS beserta Majelis Guru Besar Universitas Nasional.
kemudian anggota dan ketua dan anggota Senat Universitas Nasional, para dekan beserta seluruh jajarannya, para ketua dan sekretaris program studi, magister, sarjana, magister dan doktor, kemudian para kepala biro, kepala badan, kepala UBT Universitas Nasional, Bapak Ibu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saya banggakan dan saya cintai, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang terhormat dan saya muliakan, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Viva Yoga Maulati, MSI. Kemudian Bapak Hakim Agung Republik Indonesia Bapak Dr. Priang Budi Teguh SKMH. Kemudian anggota DPR RI, Ketua Alumni Universitas Negeri Jember Bapak Muhammad Sapuji SEMM masih di perjalanan. Kemudian Bapak Sekretaris Sekjen Dikti Republik Indonesia Bapak Dr. Samsuri MSI. Kemudian selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang saya sayangi dan saya banggakan. Yang pertama, Rosalina SH, istri tercinta yang terus mendampingi saya beserta anak satu-satunya, Takia Edelia, yang bersabar untuk mendampingi. Kemudian Ibu Hajah Reni Widiasuti, Ibu dan Kakak Sofia Maria. Kemudian kakak-kakak saya yang hari ini hadir, yang pertama keluarga dari Jember, M. Sutaryono, Eskep, Mkes dan Ibu Hajah Sukanti. Kemudian Ibu Rubini dan Pak Jumari. Kemudian Ibu Dr. Oda Haji Hajah Admi Rahayu dan Bapak Dr. Andes Haji Joko Sutanto. Kemudian Profesor Dr. Suryono Effendi SNDI MM. Kemudian Sumina Sarjana Hukum MH dan Komite Sarjana Pendidikan. Kemudian tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Cianjur, Bapak Dr. Dadang, Wakil Bupati Cianjur periode 2005-2010 dan Ibu, terima kasih kehadirannya. Para keponakan saya yang turut hadir hari ini, Dr. Eko Heni Sutanto, SPOK, Kemkes dan keluarga. Kemudian ada Sarah Diba, SE MSI dan keluarga, Taufikul Hadi, SCP dan keluarga, Tito Sutanto, SE MSI dan keluarga, Salsa Bila, Marsha Haji, Batiswara Bila, Alif Afan, terima kasih kehadirannya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, Rektor Universitas Abeng, Bapak Profesor Dr. Suyanto SEMM, kemudian Bapak Wakil Rektor Universitas Siber Asia, Pak Dr. Ujuk, kemudian Bapak Kolonel Muhammad Iskandar, SEMM dan Komisaris Besar Bangun Witi Sekta. Ini beliau berdua ini adalah bimbingan saya, mudah-mudahan cepat pecah bintang beliau berdua. Kemudian yang selanjutnya yang amat terpelajar yang saya muliakan, 9 guru besar tamu. Yang pertama, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Pancasila Jakarta dan Guru Besar Manajemen Pemasaran, Ibu Profesor Dr. Sri Widiastuti SEMM MSI, terima kasih kehadirannya Ibu. Kemudian Dekan Fakultas MIPA Universitas Indonesia dan Guru Besar Ilmu Fisika Profesor Dede Johana PhD, terima kasih kehadirannya.
Kemudian Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Guru Besar Ekonomi Pembangunan Profesor Dr. Indra Suhendra SEMSI. Terima kasih kehadirannya, Prof. Kemudian Guru Besar Manajemen Keuangan SDI Katolik Widya Mandala Surabaya, Profesor Tatang Ari Gumamri SEPSD. Kemudian Guru Besar Manajemen Keuangan Universitas Jember, Profesor Dr. L. Sri Utami SEMS. Terima kasih kehadirannya. Beliau ini adalah pembimbing saya dulu waktu menyusun tesis jauh-jauh dari Jember. Terima kasih. Kemudian Guru Besar Akuntansi FEB Universitas Pancasila, Profesor Dr. Tri Widya Studi SEMSI. Kemudian Ketua Program Studi S3 Program Doktor Pariwisata Universitas Udayana Bali, Guru Besar Ilmu Pariwisata, Profesor Dr. Andes Sunarta Nyoman MM. Terima kasih kehadirannya jauh-jauh dari Bali. Kemudian Guru Besar Manajemen Keuangan Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Suherman SEMM. Terima kasih kehadirannya. Guru Besar Manajemen SDM Universitas Negeri Jember, Profesor Agung Darmawan MM PhD. Terima kasih. Kemudian yang tak terlupa, yang terhormat para tokoh masyarakat dari Pura Bojonggede, ada Pak Kapolsek Tajerana Ibu Raden Swita. Terima kasih kehadirannya. Ada para tokoh masyarakat Pura, beberapa para ketua RW, ketua DKM, ada Pak Ustadz Salim Bausir, Pak Ustadz Dr. Bambang, Ustadz Muhammad Ali Sodikin, dan Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih kehadirannya. Kemudian tak lupa saya mengucapkan terima kasih dan terhormat dan saya banggakan para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen Akuntansi, Pariwisata, Bisnis Digital, dan dosen-dosen senior kami dari Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Fakultas Hukum dan fakultas yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kehadirannya. Kemudian tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan para mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian mahasiswa program S3, S2, Magister mahasiswa Manajemen FEB UNAS, kemudian para himpunan mahasiswa S3, S2, S1. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mitra Kerja Fakultas Ekonomi, ada MNJ Sekuritas Mitra Fakultas Ekonomi Bisnis, UNAS, ada Edunitas Indonesia Mitra Fakultas FEB. Terima kasih kehadirannya. Kemudian tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang saya hormati dan saya banggakan alumni Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Malang, ada Pak Dr. Budi Hermawan, Dr. Abdul Rahman, dan Dr. Gatot. Kemudian alumni Universitas Merdeka Malang, ada Pak Dr. Isman Pasaribu, Pak Dr. Lukman Malanoan, Pak Dr. Ivan Insinyur Sucipto MD. Terima kasih kehadirannya. Kemudian alumni SMA Negeri Purworejo Banyuwangi, Pak Dr. Handoko Seto, Deputi Badan Meteorologi Geofisika, Bapak Anang Yunianto SEMN, Direktur Astra Internasional. Terima kasih kehadirannya. Serta Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan yang tidak bisa saya sebutkan satu. Sekali lagi terima kasih atas semua dukungan, support, ya, sehingga terselenggaranya kami dan bisa berdiri di atas batu. Terima kasih atas segala kekurangan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi atas semua bantuan, semua support yang diberikan kepada saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin dari Bapak. Manajemen talenta itu satu pendekatan baru dalam pengembangan sumber daya manusia di instansi pemerintah maupun di instansi yang berorientasi profit oriented. Karena basic dari pengembangan SDM berbasis talenta ini lebih kepada penggalian bakat ya, atau kekuatan potensi yang dimiliki oleh manusia. Sehingga harapannya kalau karyawan itu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan bakat dan talentanya, maka efek dari bekerja seperti stres, seperti kebosanan itu bisa dihindari. Karena kalau orang itu ditempatkan pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan talentanya, itu akan merasa menikmati pekerjaan, kemudian merasa enjoy, ya, kemudian merasa mudah, kemudian bisa optimal, ya, kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Itu harapannya kenapa pergeseran perkembangan SDM itu harus mulai bergeser dari pengembangan yang hanya berbasis kompetensi, lebih bergeser ke pengembangan potensi kekuatan yang dimiliki. Selamat atas dikukuhnya Profesor Edi. Saya mengharap dengan Profesor Edi ini lebih maju lagi, lebih ke depan dalam membimbing, dalam meningkatkan pendidikan khususnya untuk mahasiswa di Universitas Nasional. Juga saya sangat mengharapkan kepada saudara Profesor Edi betul-betul orang yang sudah teruji dan sudah berpendidikan yang lebih tinggi sehingga mendapatkan jadi Profesor Edi Margono. Dalam hal itu saya mengharapkan semoga saudara Edi sukses selalu dalam mengemban amanah pendidikan untuk mahasiswa Universitas Nasional. Untuk itu Universitas Nasional saya mengharapkan juga agar lebih maju lagi. Berkebetulan saya adalah teman dekat beliau itu dan saya juga adalah mantan dosen di Universitas Nasional sudah hampir 20 tahun. Dari situ saya tahu persis saudara Edi adalah orang yang ulet, orang yang sabar untuk meningkatkan pendidikannya sehingga terbukti sekarang ini beliau dikokohkan menjadi profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen talenta itu satu pendekatan baru dalam pengembangan sumber daya manusia di instansi pemerintah maupun di instansi yang berorientasi profit oriented. Karena basic dari pengembangan SDM berbasis talenta ini lebih kepada penggalian bakat ya, atau kekuatan potensi yang dimiliki oleh manusia. Sehingga harapannya kalau karyawan itu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan bakat dan talentanya, maka efek dari bekerja seperti stres, seperti kebosanan itu bisa dihindari. Karena kalau orang itu ditempatkan pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan talentanya, itu akan merasa menikmati pekerjaan,
kemudian merasa enjoy, ya, kemudian merasa mudah, kemudian bisa optimal, ya, kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Itu harapannya kenapa pergeseran perkembangan SDM itu harus mulai bergeser dari pengembangan yang hanya berbasis kompetensi, lebih bergeser ke pengembangan potensi kekuatan yang dimiliki. Selamat atas dikukuhnya Profesor Edi. Saya mengharap dengan Profesor Edi ini lebih maju lagi, lebih ke depan dalam membimbing, dalam meningkatkan pendidikan khususnya untuk mahasiswa di Universitas Nasional. Juga saya sangat mengharapkan kepada saudara Profesor Edi betul-betul orang yang sudah teruji dan sudah berpendidikan yang lebih tinggi sehingga mendapatkan jadi Profesor Edi Margono. Dalam hal itu saya mengharapkan semoga saudara Edi sukses selalu dalam mengemban amanah pendidikan untuk mahasiswa Universitas Nasional. Untuk itu Universitas Nasional saya mengharapkan juga agar lebih maju lagi. Berkebetulan saya adalah teman dekat beliau itu dan saya juga adalah mantan dosen di Universitas Nasional sudah hampir 20 tahun. Dari situ saya tahu persis saudara Edi adalah orang yang ulet, orang yang sabar untuk meningkatkan pendidikannya sehingga terbukti sekarang ini beliau dikokohkan menjadi profesor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.